Halo balad-baladku, CS-CS-ku, balik lagi di channel Jauharijal. Kali ini Ane akan sharing lagi bagaimana cara menghasilkan foto yang tajam bagian kedua. Setelah sebelumnya Ane upload video tentang bagaimana cara menghasilkan foto yang tajam bagian pertama, nah sekarang Ane akan lanjutkan. Jadi di video yang pertama itu, cara menghasilkan foto yang tajam itu diantaranya adalah letakkan fokus pada titik yang tepat, gunakan shutter speed yang cukup cepat, gunakan ISO dengan bijak, dan menggunakan tripod. Nah selanjutnya di video kali ini, Ane akan lanjutkan setelah kita menggunakan tripod, kita juga bisa memeriksa ketajaman pada layar kamera kita. Jadi di kamera-kamera digital pada saat ini itu sudah dilengkapi dengan layar LCD yang bisa kita gunakan untuk melihat preview dari foto yang akan kita ambil, pencahayaannya atau ketajamannya. Nah, ketajamannya ini kita bisa menggunakan fitur zoom yang ada di layar kamera. Nah, fitur zoom ini kita gunakan untuk memastikan apakah foto yang akan kita ambil atau apakah objek yang kita ambil itu sudah fokus di bagian yang kita inginkan, terutama di bagian wajahnya ya kalau kita motret mainan. Nah, dengan fitur itu bisa membantu kita untuk memastikan foto yang kita hasilkan itu tajam. Selanjutnya kita bisa aktifkan timer pada kamera kita. Jadi saat kita menggunakan tripod dan kita sudah memastikan apakah kamera kita itu sudah fokus kepada objeknya, maka kita aktifkan mode timer, baik itu 2 detik atau 10 detik ya, supaya menghindari shake dari kamera atau saat kita menyentuh kamera atau menyentuh shutter itu kalau nggak di timer tetap akan ada goyang sedikit ya dengan sentuhan tangan kita pada tombol shutter. Jadi kalau dengan timer setelah kita klik tombol shutter, maka otomatis kamera akan men-shot gambar sesuai dengan timer yang kita setting sebelumnya. Gunakan bukaan diafragma yang besar. Sebenarnya ini kelewat ya, jadi harusnya di bagian pertama. Jadi diafragma itu merupakan salah satu dari 3 unsur triangle exposure atau segitiga exposure ya untuk membantu kita mengatur pencahayaan pada foto kita. Tapi di luar itu, diafragma juga berpengaruh pada ketajaman foto yang akan kita hasilkan. Jadi, semakin kecil angka diafragma yang kita gunakan, maka akan semakin sempit ruang fokus yang kita dapatkan. Jadi, kalau kita mau menghasilkan foto yang bokeh, itu biasanya aperture-nya itu di angka f1, sekian, atau f2, sekian, atau f5, itu udah juga cukup sempit ya si ruang fokusnya gitu. Sebaliknya kalau kita ingin ruang fokusnya itu lebar atau luas, maka kita menggunakan angka diafragma yang cukup besar di angka f8, f9, f10 atau f11. Jadi semakin besar akan semakin luas wilayah fokus yang kita hasilkan. Yang terakhir, menggunakan software editing. Jadi seberapapun hati-hatinya kita menggunakan kamera untuk menghasilkan foto yang tajam, setelah semua tahap atau semua langkah, semua cara digunakan, bisa saja hasilnya tidak atau belum sesuai dengan apa yang kita inginkan dari segi fokusnya. Nah, kita bisa menggunakan beberapa software yang sudah ada pada saat ini, seperti Adobe Photoshop, atau juga kalau menggunakan handphone kita bisa menggunakan Snapseed ya untuk memastikan atau menambah ketajaman dengan fitur sharpness pada Snapseed ya. Biasanya ini pakai Snapseed sih kalau di handphone ya. Kalau di komputer PC ya pakai Photoshop lah. Cuman sejauh ini Ane untuk editing sudah tidak lagi menggunakan Photoshop karena yang ngeditnya ngedit simple gitu. Jadi Ane cukup menggunakan Snapseed atau PixArt untuk proses editing sebelum Ane upload di sosial media atau Ane cetak bahkan ya. Jadi software juga bisa menjadi alat bantu atau media untuk membuat foto kita menjadi lebih fokus lagi. Oke balad-baladku, CS-CS-ku, itu dia tadi yang bisa Ane share tentang bagaimana cara membuat foto kita menjadi lebih fokus atau menghasilkan foto yang tajam ya. Segitu aja yang bisa Ane share, semoga bermanfaat dan kalau suka dengan video ini, klik like. Yang belum subscribe bisa subscribe, komen juga share ke balad-balad semua yang sama-sama suka toy fotografi. Sampai jumpa di video berikutnya, follow juga Instagram Ane di @jauharijal. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.